Halo teman-teman, kali ini saya sedang bersama Mbak Listiawati, di mana Mbak Listiawati ini merupakan karyawan dari sebuah toko. Nah, di sini kami mau berbincang-bincang seputar kebahagiaan. Pasti definisi kebahagiaan menurut tiap-tiap individu pasti berbeda ya Mbak. Nah, ini saya mau nanya nih ke Mbak Lis, kalau definisi kebahagiaan menurut Mbak Lis itu apa sih? Kebahagiaan kalau menurut saya itu kayak saat kita bisa memberi manfaat buat orang lain, saat kita bisa lihat orang lain itu juga bahagia. Bukan berarti kebahagiaan orang lain itu yang pertama, tapi kalau misal kita memberikan sesuatu kepada orang lain terus orang lain itu kayak merasa bahagia, seneng, pasti akan kayak nular gitu lah istilahnya ke kita. Jadi menurut saya bahagia itu saat kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Lalu gimana cara Mbak Lis ini membangun perasaan bahagia dalam diri Mbak? Menurut saya itu syukur ya, rasa syukur. Kalau kita mensyukuri sedikit apapun itu yang datang ke kita, kalau kita mensyukurinya pasti kita bakal bahagia gitu. Ini dalam kehidupan juga kan pasti pernah mengalami jatuh bangun, masa susah, masa senang gitu kan. Nah, lalu ada nggak sih pengalaman menyedihkan dalam diri Mbak gitu, pengalaman yang susah gitu, namun Mbak menjalaninya dengan perasaan bahagia? Banyak nih, mau yang mana? Boleh diceritakan satu-satu? Mungkin kayak salah satunya aja ya. Saat kita punya suatu pencapaian, tapi ada keadaan dimana kita itu nggak bisa ya, mungkin bukannya nggak bisa tapi belum bisa mencapai itu, lalu kayak ada timbul aku nggak bisa nih, nggak bakal bisa nih gitu lah. Keadaan kayak gitu tuh kayak bikin kita itu kayak di bawah banget, nggak bisa, terus mikir aduh, satu hal yang nggak bisa kita lakuin itu pasti jadi mikir aku nggak bisa semuanya gitu. Di saat-saat itu kayak bener-bener di bawah banget, nggak bisa, kayak aduh, pokoknya sedih banget gitu lah. Gitu sih. Lalu gimana cara Mbak menanggapi itu dengan perasaan bahagia gitu? Aku jadi mikir kayak kalau aku kayak gini terus, gimana aku mau ngelanjutin hidup gitulah istilahnya ya. Jadi apapun keadaannya, kembali lagi ke rasa syukur itu tadi. Wah, aku nggak boleh kayak gini terus nih. Aku harus gimana pun caranya, aku harus bangkit lagi. Jadi kayak aku nginget-nginget lagi apa yang datang ke aku gitu loh. Oh, ternyata aku masih dikasih ini ya, jadi aku masih bisa semangat lagi ya. Nah, jadi dari hal-hal kecil itu aku kayak ngembangin sendiri gitu loh. Jadi gitu. Oke. Dan ini yang terakhir ya Mbak, menurut Mbak Lis nih, pekerjaan apa sih yang membuat Mbak bahagia gitu? Lalu kenapa sih pekerjaan itu bisa membuat Mbak bahagia? Apa alasannya gitu? Pekerjaan kayak apa ya? Pekerjaan apapun yang berhubungan sama apa yang kita sukai gitu, mungkin bakal bikin kita bahagia gitu kan. Apa yang kita sukai, jika apa yang kita sukai kita kerjain, pasti bikin kita kayak bahagia gitu. Apapun sih, apapun itulah. Yes. Yang penting kayak aduh, aku seret nih sama ini, terus aku kerjain nih gitu, mungkin itu bakal jadi bahagia buat aku sendiri. Kalau pekerjaan spesifik gitu, kayak jenis job atau pekerjaan itu menurut Mbak apa yang bisa bikin Mbak bahagia gitu? Kalau aku sendiri kan, aku kan suka sama bahasa ya. Jadi mungkin kayak pekerjaan yang berhubungan dengan bahasa kayak translator gitu, terus kayak atau guru gitu, mungkin aku bakal suka sih ngelakuin itu gitu. Terima kasih ya Mbak untuk bincang-bincangnya kali ini, untuk pertanyaan segala jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya ini. Terima kasih telah meluangkan waktu ya Mbak. Iya, selamat pagi Mbak. Pagi. Halo, selamat siang semuanya. Kali ini saya di Aviana sedang bersama dengan Kak Rizky Sudrajat. Kak Rizky ini merupakan pekerja sekaligus pemilik dari usaha ARN. Nah, selamat siang Kak Rizky. Selamat siang. Mau berbincang-bincang sebentar dengan Kak Rizky. Di pasal kebahagiaan nggak, pasal kehidupan. Nah, tiap orang kan pasti memiliki definisi kebahagiaan masing-masing kan Kak. Kalau menurut Kak Rizky sendiri, apa sih definisi kebahagiaan itu?
kebahagiaan adalah dimana apa yang kita upayakan dan apa yang kita inginkan itu tercapai. Lalu gimana sih cara Kak Rizky mencapainya, menggapai kebahagiaan tersebut gitu? Cara saya untuk mencapai atau menggapai kebahagiaan tersebut ya dengan usaha lebih, bekerja lebih keras, tentunya menabung. Menabung. Oke. Dalam kehidupan pasti kita pernah mengalami jatuh bangun, susah senang gitu kan Kak. Boleh diceritain nggak sih pengalaman tersulit apa gitu yang pernah Kakak alami dalam kehidupan Kak Rizky, tapi Kakak mengalaminya dengan perasaan yang bahagia gitu? Pengalaman terberat Terberat atau ya, tersulit tersedih ya. betul. Ketika di mana ayam terkena penyakit ND, Newcastle disease, penyakit yang tersebar awal mula dari Newcastle Inggris, di mana penyakit itu sangat berbahaya dan untuk ayam saya mengalami kematian pada hari pertama itu 400 ekor, hari kedua 600, hari ketiga 700 ekor. Waktu itu ayam dalam umur sekitar 32 hari seingat saya, dan itu sudah mendekati waktu panen. Ya untuk saat itu memang sangat sulit bagi saya, sangat berat, dimana kerugian itu tidak sedikit. Namun dengan saya ikhlas, saya mampu menjalani itu dengan ya bahagia, dimana saya bisa berharap pada Tuhan semoga dalam periode depan, panen depan, apa yang saya tidak dapat di periode ini, apa yang saya kehilangan di periode ini itu mampu tertutup. Nah, ya alhamdulillah sekarang semua sudah kembali normal dan saya mampu melewati itu dengan bahagia. Positif gitu ya. Ya, Oke, dan ini yang terakhir ya Kak. Menurut Kak Rizky sendiri, pekerjaan yang membuat Kak Rizky bahagia itu pekerjaan apa? Dan kenapa sih alasannya? pekerjaan yang membuat saya bahagia yaitu peternak, dimana pekerjaan itu sebelum saya mendapatkan hasil akhir, saya mampu bahagia dengan melihat apa yang saya urus, seperti ayam contohnya, itu gemuk, sehat, lalu ya terlihat menyenangkan. Itu saya bisa merasakan kepuasan sebelum saya mendapatkan keuntungan dan sebelum dihitung. Ya itu saja menurut saya. Terima kasih ya Kak untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Terima kasih Kak Rizky, selamat Sama-sama. siang. Selamat siang. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Lia Ardiana. Kali ini saya bersama dengan Pak Heri, di mana Pak Heri ini merupakan seorang kadus, yang mana kami minta berbincang-bincang sebentar ya Pak Heri. Dalam kehidupan kan pasti kita pernah merasakan sesuatu hal yang bahagia ya Pak. Nah, kalau definisi bahagia menurut Pak Heri itu apa? Definisi bahagia itu menurut saya itu ya dengan cara bersyukur, dengan cara bersyukur gitu. Terus bagaimana cara Anda membangun perasaan bahagia tersebut, Pak? Sebenarnya simpel sih, membangun rasa bersyukur dan menjadi bahagia itu sebenarnya simpel. Kita tidak terlalu memandang ke atas, artinya kita tidak terlalu iri dengan teman-teman yang kita yang lebih punya daripada kita gitu. Cukup dengan mensyukuri apa yang kita punya, itu akan timbul rasa bahagia, itu akan timbul sendiri. Lalu boleh nggak Pak diceritain pengalaman tersulit yang pernah terjadi dalam kehidupan Bapak gitu kan, tapi Bapak menghadapinya dengan perasaan bahagia gitu? Pengalaman tersebut adalah saat kita dijauhi sama teman-teman. Dijauhi sama teman-teman, tapi kita tidak tahu alasannya kenapa teman-teman itu menjauhi kita. Jadi seakan-akan itu kita terpojok, tapi tidak ada jalan untuk menyelesaikan. Nah, itu saya rasa itu yang paling sulit. Lalu bagaimana Bapak menghadapi perasaan tersebut dengan perasaan bahagia gitu? Ya kita kalau saat kita terpuruk seperti itu ya, dijauhi sama teman-teman, kita paling bisa melakukan dengan cara pendekatan. Kita bisa jangan langsung tanya ke masalahnya sama teman kita, masalahnya apa kok jenengan bisa menjauhi saya gitu. Itu jangan, kita cukup dengan cara pendekatan, nanti kita berbincang-bincang, itu nanti bisa masuk ke problem yang dihadapinya sehingga dia menjauhi kita gitu.
Lalu kalau sudah tercapai problemnya itu, udah terselesaikan problemnya, Iya. itu bisa menimbulkan bahagia gitu ya Pak? Iya, iya. Betul. Lalu ini yang terakhir ya Pak, Oke. Menurut Bapak pekerjaan apa sih yang membuat Bapak bahagia? Lalu apa alasannya? Pekerjaan yang membuat bahagia itu sebenarnya pekerjaan yang nggak ada tekanan. Contohnya adalah pekerjaan yang menjadi hobi. Karena hobi itu adalah sesuatu yang yang membuat kita bahagia. Jadi kalau ketika pekerjaan itu menjadi hobi, artinya kita bekerja juga dengan rasa senang, dengan rasa semangat, karena itu adalah hobi saya, kayak gitu. Kalau pekerjaan yang menjadi hobi Bapak sendiri itu apa Pak? Saya adalah di pemerintahan, seperti berpolitik. Ya intinya ya berbaur-baur dengan pemerintahan lah, kayak gitu. Terima kasih ya Iya, Pak. iya. Baik, terima kasih Iya. atas jawaban-jawaban dari Iya, Anda iya. tersebut. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya sedang bersama dengan Bu Safia Panjara, di mana Bu Safia ini merupakan seorang guru yang ada di daerahnya. Nah, selamat siang Bu Safia. Siang. Mau sedikit berbincang-bincang Bu mengenai kebahagiaan yang ada dalam kehidupan. Nah, yang berbicara tentang kebahagiaan kan pasti setiap individu mempunyai definisi kebahagiaan masing-masing ya Bu. Nah, kalau menurut Bu Safia sendiri nih, definisi kebahagiaan itu apa sih? Definisi kebahagiaan menurut saya, ketika saya dapat bermanfaat kepada orang lain dan orang tersebut menjadi bahagia dengan apa yang saya berikan, sehingga saya menjadi bahagia dengan hal tersebut. Bu. Lalu bagaimana cara Ibu membangun perasaan bahagia? Cara saya membangun perasaan bahagia dengan cara selalu berpikir positif dan selalu menjaga pola hidup yang sehat. Baik, pola hidup sehat ya. Iya. Lalu dalam kehidupan pun pasti kita pernah mengalami masa susah, masa senang gitu kan Bu. Nah, kalau diceritakan nggak sih Bu pengalaman tersulit gitu, masih susah Ibu gitu yang pernah Ibu alami dalam kehidupan, tapi Ibu menjalaninya dengan perasaan bahagia. Pengalaman tersulit yang pernah saya rasakan adalah ketika waktu saya masih SMA, saya pernah mendapatkan pembulian dan saya menanggapinya dengan cuek, dan sehingga hal tersebut membuat saya menjadi bahagia. Dengan membuat suasana cuek saja gitu ya Bu, Iya, membawa Ibu ke bahagia gitu ya. Iya. Lalu yang terakhir ini ya Bu, pekerjaan apa sih yang menurut Ibu itu membuat bahagia? Lalu apa alasannya? Pekerjaan yang membuat saya bahagia adalah menjadi seorang guru SD, dan alasannya karena saya sering bertemu dengan anak sehingga saya menjadi bahagia karena saya menyukai anak-anak. Baik, terima kasih ya Bu atas jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Terima kasih juga atas waktu yang telah Ibu berikan. Selamat siang Bu. Siang. Jadi definisi bahagia menurut Mbak apa sih? Definisi bahagia, personality bagiku adalah happiness is something real when shared. Jadi ketika saya bisa berbagi apapun itu definisi bahagia menurut saya. Lalu bagaimana sih cara Mbak membangun perasaan bahagia tersebut? Kalau misalkan aku berpendapat, kalau misalkan membangun perasaan bahagia itu bisa dibangun dari diri sendiri dengan apa? Selalu think positif. Jadi dengan berpikiran positif, maka kebahagiaan itu akan datang sendiri. Karena aku percaya kalau misalkan hidup itu tidak bisa diwakilkan. Jadi apapun situasinya, baik atau buruk, bahagia atau tidak itu pilihan. Jadi dibangun dengan dari hati kita sendiri. Keep being positive. Dalam kehidupan pasti kan pernah mengalami satu bangun kesulitan-kesulitan. Nah, boleh diceritakan nggak sih kayak pengalaman tersulit apa dalam kehidupan itu, tapi Anda menghadapinya dengan perasaan bahagia gitu? Oh, ceritakan ya. Jadi pernah suatu momen ketika aku itu waktu lulus SMA, ibuku itu sakit, posisi dia ada di luar kota. Waktu mau nikahan masku, ibuku sakit di jalan, akhirnya dia harus stay di Jakarta selama 30 hari. Waktu aku masih di sini, aku juga sekolah kan, jadi nggak bisa nemenin ibu di sana. Plus di sini bapakku kecelakaan. Jadi it's the bad things that I ever had in my life. Tapi ya untuk melalui itu ya. Jadi itu paling perasaan bahagia itu melalui gimana? dengan perasaan bahagia pasti susah waktu melaksanakan untuk menjalani itu tuh susah banget karena bebannya tuh bertubi-tubi gitu kan. Aku harus sekolah, waktu ibuku kecelakaan, ibuku sakit di Jakarta. Jadi dengan mendekatkan diri kepada Tuhan
itu adalah mencari kebahagiaan saya sih. Caranya, satu-satunya cara, even ketemu sama orang, cerita sama orang, nggak semua orang itu bisa mendengar apa yang kita cerita kan. Belum tentu mereka kasih solusi kan, karena yang menghadapi kita gitu. Jadi cerita sama Tuhan, cerita sama Allah. Setelah sholat berdoa, minta petunjuk, minta dikasih kekuatan, itu sih the best. Itu jadi perasaan bahagia gitu ya dalam menghadapi masa sulit itu. Betul, timbulnya rasa bahagia adalah komunikasi dengan Tuhan. Yang terakhir ya Mbak, menurut Mbak, pekerjaan apa sih yang membuat Mbak tuh bahagia gitu? Lalu apa alasannya itu? Kenapa pekerjaan itu bisa jadi pekerjaan yang bahagia buat Mbak? Oke, kalau misalkan tentang bahagia, pekerjaan yang bikin bahagia itu sangat subjektif sekali. Kalau misalkan personal diri saya, pekerjaan yang bisa membantu orang lain, berbagi dengan orang lain, itu pekerjaan yang membahagiakan. Contohnya, sekarang saya bekerja sebagai sekretaris general manager di Dieng. Nah, pekerjaan itu kan pekerjaan utamanya adalah membantu general manager untuk menyelesaikan pekerjaan kantor. Nah, di situ saya senang banget terlibat untuk membantu orang lain. Nah, kenapa sekretaris itu bahagia? Karena satu, pekerjaannya tidak monoton. Banyak sekali pekerjaan yang harus dihandle, kan tidak cuma membantu general manager. Kadang instansi lain, divisi lain itu membutuhkan tangan saya untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Nah, that's why I say that secretary is the happiness job that I ever had. Karena membantu orang lain itu adalah kebahagiaan dari saya. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Sama-sama. Jadi teman-teman, setelah saya melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, saya dapat menarik kesimpulan bahwa ternyata definisi kebahagiaan menurut masing-masing individu memang berbeda, tapi rata-rata individu mengungkapkan bahwa kebahagiaan merupakan sebuah rasa syukur, dimana kalau kita bersyukur itu akan membuat kebahagiaan tersendiri, dan apabila kita dapat memberi manfaat untuk orang lain, kita berguna untuk orang lain, itu juga akan memberikan sebuah kebahagiaan untuk diri sendiri. Dan mengenai soal pekerjaan yang membuat seseorang bahagia itu adalah pekerjaan yang orang senangi, dimana ketika seseorang menyenangi sebuah pekerjaan, maka pekerjaan itu akan membuat seseorang bahagia. Rata-rata dari narasumber saya menyimpulkan hal tersebut. Dan untuk yang terakhir, saya memang mendapat insight dari salah satu narasumber bahwa ternyata dalam menghadapi masalah dan untuk mencapai kebahagiaan dari masalah tersebut, kita juga perlu untuk tidak menganggap masalah itu adalah sebuah masalah. Jadi kita harus acuh, cuek terhadap masalah tersebut agar masalah tersebut itu selesai dan menimbulkan sebuah kebahagiaan dalam diri. Terima kasih.